malam ini kita dari Pesona Jawa dan malam ini kita juga masih berada di daerah Bandung, tepatnya di jembatan jembatan Cincin nih ya. Jatinangor. Jadi sebagian dari kalian pasti tahu tentang tempat ini, dan malam ini kita akan mencoba untuk mencari tahu sebenarnya bagaimana sejarahnya dulu jembatan Cincin ini didirikan pada masanya, dan apa sih yang pernah terjadi dan kenapa sekarang menjadi seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita jalan aja, kita cari tahu apa ya cerita di balik ini semuanya. Iya, kita sejarahnya seperti apa. Ya Om Ari, seperti yang kita bicarain tadi, sekarang kita lagi ada di jembatan Cincin di kota Bandung. Kalau aku sendiri jujur tidak terlalu mengerti literasi sejarah tentang tempat ini. Sebenarnya tempat ini itu apaan sih Om Ari? Sebenarnya ini di dulu sekitar 100 hampir 100 tahun yang lalu, tahun 1918 itu Belanda waktu itu ingin mengembangkan atau ingin mengambil perkebunan di daerah Ranca Ekek sampai dengan Sumedang. Kemudian melewati daerah ini, Jatinangor ini, kemudian dibangun sebuah jembatan. Jembatan yang ini menurut saya jembatan unik, disebutnya dengan jembatan Cincin. Jembatan Cincin itu dimaksudkan kenapa? Karena lengkung-lengkungnya atau orang Belanda bilangnya buh, sehingga kalau di Jawa itu kan kita dari kata buh, dari kata buh, jembatan. Oh iya, buh itu berarti lengkung atau busur atau bu. Lengkung-lengkungnya itu kita lihat pertama mas dari lingkar jalur ini ya, melengkung, dan struktur bawah, struktur dari tiang-tiang pilar-pilar itu kan dibikin lengkung. Kenapa kok dibikin lengkung? Karena di zaman itu, di masanya itu tidak dikenal seperti teknologi beton bertulang seperti hari ini. Jadi dibikin lengkung agar gaya momen dalam ilmu fisika itu, dalam ilmu teknik sipil itu, gaya momen itu agar terbuang maksimal melalui lengkung-lengkung ini, kemudian diteruskan ke kolong. Itu yang pertama. Ini secara sejarah teknik. Kemudian sejarah ini berkaitan dengan perkeretaapian mas. Jadi perkeretaapian di sini dikhususkan untuk mengangkut hasil bumi, tidak seperti untuk mengangkut penumpang, ya untuk transportasi sarana penumpang. Kalau ke pabrik gula itu kan sering kita dapati itu lori, lori tebu. Nah kalau di sini dulu untuk mengangkut teh, kemudian di atas di Tanjung Sari itu untuk mengangkut kina. Kemudian perkebunannya kota Bandung sendiri gitu lah ya. Iya, pamen dari Bandung ke utara lah sebenarnya gitu. Tahun 1918 jalur itu jadi mas, jadi dari arah Caengkrek sampai dengan daerah Jatinangor sini, sepanjang kurang lebih 5,25 km. Kemudian diteruskan lagi ke arah Tanjung Sari itu pada tahun 1921. Kemudian sebenarnya pemerintah kolonial waktu itu kan menunjuk operatornya, perusahaan namanya Staatspoorwegen, Westerwegen. Spoorwegen, Staats itu negara, Spoorwegen itu kereta api, perusahaan perkeretaapian negara, Westerwegen itu wilayah barat. Jadi ada barat, ada timur. Kalau diceritakan sejarah kereta apinya panjang. Melalui Staatspoorwegen atau kemudian akan disingkat SS ya, Staatspoorwegen ini membangun jalur sebenarnya dari Ranca Ekek sana sampai Sumedang sebenarnya. Tetapi di Sumedang itu ternyata mengalami banyak hambatan. Selain juga masalah finansial. Salah satu cerita yang saya dapatkan bahwa waktu ingin membangun jalur rel kereta api sampai Sumedang melewati daerah Cadas Pangeran yang medannya memang sangat terjal, kemudian sangat berbahaya, dan waktu survei waktu itu pemerintah kolonial Belanda waktu ingin membangun jalur itu
waktu kan kayak di keker tuh mas kayak ngelihat kalau dalam bidang teknik itu kan teodoli itu gelap gulita tidak terlihat sehingga dikomunikasikan oleh sesepuh setempat jika ingin membangun akan memerlukan banyak korban jiwa dari pekerja modelnya gitu, sehingga dipikir-pikir oleh SS waktu itu selain banyak menelan korban jiwa juga menelan biaya yang besar, sehingga jalur itu tidak dilanjutkan ke Sumedang hanya sampai Tanjung Sari. Nah, itu sejarahnya demikian. Terus pada tahun 1942 waktu Jepang invasi menduduki ini, warga di sekitar sini itu istilahnya disuruh pergi tapi dengan cara halus, yaitu cara dibunuh. Jadi seolah-olah ada sirene perang waktu itu. Jadi semua warga pergi. Kemudian jalur kereta api ini dianggap oleh Jepang, oleh Nippon waktu itu tidak operasional, tidak bisa mendatangkan keuntungan. Lalu dibongkar. Jadi jalur ini kemudian dibongkar untuk membuat jalur baru di wilayah Banten, di lintas wilayah Saketi. Jadi di sana itu dibangun jalur oleh Jepang. Kenapa? Karena dikenal batu baranya kan besar, jadi buat dieksplor. Setelah ini dibongkar itu kan hanya sampai tahun 42 sampai dengan tahun 47. Sehingga sejak sebelum tahun 50-an sampai hari ini, sampai kita ada di sini, jembatan lori kereta api ini tidak berfungsi, tidak dipergunakan lagi untuk dilalui oleh kereta api atau lori yang dibongkar. Dalam arti berarti kayak semacam ada rel-rel kereta api dulunya di sini diambil, tapi dari segi arsitektur bangunannya tetap dipertahankan karena Jepang sendiri istilahnya membongkarnya itu tidak istilahnya ini mas dihancurkan tidak, tapi hanya mengambil besi-besinya, besi relnya. Karena untuk perang Pasifik Raya juga persiapan, jadi besi bajanya ini diambil semua, sehingga setelah pembongkaran ini jalur ini otomatis tidak bisa dilalui. Jadi setelah warga kembali ke sini kemudian mendapati bahwa relnya sudah hilang, sudah tidak ada. Jadi kalau jembatan ini dari segi umur sendiri udah cukup tua nggak sih? Sudah sangat tua sih. Kalau dari ininya juga ya, dari dekorasi pembangunannya ini. Iya. Kalau 1920 ya 1918 ya tahun ini pas 100 tahun mas. Oh iya. Iya pas hari itu 100 tahun. Lah ya. 1 abad ya. Dan yang unik ini kan tidak memakai cor-coran besi betulan, hanya pakai pasangan batu kali. Kemudian juga istilahnya ini kan memiliki arsitektur bergaya gotik gitu. Jadi seperti Eropa, arsitektur European style itu gaya-gaya Eropa. Karena bisa dibilang jembatan model kayak gini kayaknya jarang banget ya. Jarang. Menurut saya ini langka sih mas, Indonesia hanya ini. Terus karena apa ya, kayak menurutku sih kayak banyak cerita orang yang bilang kayak daerah ini serem segala macamnya. Kalau menurutku sih enggak ya, menurutku sangat-sangat nyaman duduk di sini ya, menurut saya menikmati suasana-suasana. Iya sih, menurut saya malah kayak napak tilas ya, istilahnya belajar sejarah kolonial Hindia Belanda. Jadi kita sekedar mengingat bahwa yang memang insinyurnya, perancangnya orang-orang Belanda mas. Tapi kan yang membangun, yang menyediakan tanah ini semua kan kakek-kakek, nenek moyang kita semua. Jadi setidaknya napak tilas heritage bangsa Indonesia. Tapi kalau dari segi metafisik itu ada nggak sih? Kalau dari pertanyaan itu jelas mas, beberapa cerita itu berkembang. Cuman saya kembali lagi bahwa hari ini kita bersama Belanda lagi. Yang unik begini mas, ini steril mas, dari sana, dari ujung sana sampai ujung sini, itu semuanya steril. Jadi tidak ada sosok-sosok apapun termasuk yang diceritakan pakai gaun merah atau apa, karena garisnya di sini terlihat. Itu ada. Karena menurutku sih ya di sini emang nyaman ya, kayak buat nongkrong nyari inspirasi gitu kayaknya cepet gitu ya. Enak sih mas, karena secara energi alam langsung terarah ke atas sih. Jelas singkatnya begitu sih mas. Jadi kayak yang dibilangin sama orang-orang di sini terlalu mengerikan dan segala macam enggak ya? Tergantung sugesti kita sih ya. Kalau kita tujuannya, tergantung tujuan kita mau datangnya untuk apa dulu sih. Kalau tujuannya baik, untuk napak tilas ya akan diberikan seperti itu. Kalau tujuannya untuk lihat hantu ya diberikan seperti itu, kasarannya gitu mas. Tergantung manusianya dia tergantung doktrin pemikirannya seperti apa gitu. Ya, mungkin kayak gitu kan ya sejarah yang pernah terjadi di sini, ternyata hanya di bangunan yang mungkin sekilas ini terlihat seperti jalan, ternyata juga mempunyai catatan sejarahnya yang hebat kayak gitu kan ya. Karena ya mau gimana pun juga pembangunan ini kan juga ya butuh usaha, butuh pengorbanan, termasuk tetes keringat, darah sampai nyawa juga.
Jadi mungkin seperti itu, semua teman-teman Kisah Tanah Jawa sedikit cerita dari kami tentang jembatan cincin yang ada di kota Bandung kayak gitu kan. Mungkin sedikit lebih singkat sudah dijelaskan sama si Om Hari. Mungkin biar lebih untuk memastikan kayaknya berhubung sana juga dekat sama kampung warga, mungkin habis ini kita sekalian ini deh bertanya. Ya sambil bertanya-tanya mengungkap juga dari warga sekitar yang dulunya juga mungkin dari lahir dan besar di sini juga, apakah dia juga punya cerita tersendiri tentang tempat ini atau enggak. Jadi ya mungkin seperti itu aja dari kita. Mungkin habis ini kita coba ya Om tanya-tanya. Jadi ini menceritakan tentang sejarahnya, sejarah tentang jembatan cincin. Iya. Ini kan dibangunnya tahun 1918. Jadi kalau tahun ini sudah hampir 100 tahun gitu, kurang lebih. Ya. Apanya? Jembatan cincin ini usianya. Usianya ini yang dulu kata kakek bapak waktu pertama ngebangun ini 1817. Itu berapa? 17? Iya. 1917. 1917 ya. Kalau masih jauh, misalnya 1917, ya 100 tahun ya Pak ya hari ini. Iya. 100 tahun, Hampir satu 100 tahunan satu jembatan abad, ya. ini. Satu abad Pak. Pertama ngebangunnya, mulai ngebangunnya. Ya, 1917. Itu terus kata kakek bapak udah selesainya ini sekitar 22.000 satuan, 1921 baru berjalan. Jalan lori ya. Nah, Pak, ya. berjalan itu dikarenakan ada perkebunan Jatinangor sama di Tunggul Hideng Tanjung Sari. Perkebunan Kina dikenakan bukan kereta api itu, Lori ya Pak ya. lori angkutan barang Dan hasil bumi ya Pak. ya hasil bumi. Seperti di pabrik gula kan biasanya untuk Ya, angkut ini, ya, untuk seperti angkut pabrik tebu gula. ya Pak ya. Modelnya tebu. Seperti pabrik gula itu yang dulunya dikenakan berjalan itu nggak lama kata kakek bapak yang dulu sejarahnya dikenakan cepat berontakan Jepang sama Belanda. Nipong 1942 ya Pak. Ya, tahun 40 tahun 45 lah, masih peperangan lah, Peperangan. 45. Sebelum tahun 45. proklamasi ya Pak ya. Ini kan kebetulan Agustus juga Pak. Jadi kita mengingat ini loh Pak, napak tilas leluhur Ya. masa lalu pahlawan-pahlawan. Karena ini kan era kolonial Belanda, kemudian Jepang, Ya. proklamasi juga. Jadi momennya pas ini Ya, juga. yang ini Belanda yang ngebangun kan, Belanda yang Belanda ngebangun. insinyurnya ya Pak ya. Tapi tetap Terus yang merusak itu orang Jepang, Jepang. Nippon, dibongkar. Dibongkar. Dikenakan begini. Waktu Presiden Pak Karno yang dulu daripada rakyat Indonesia melawan dua negara, Jepang sama Belanda, lebih baik Belanda sama Jepang itu diadu dombakan. Sama Belanda. Bukan Sama- sama presiden kita. Oh, iya. Itu akhirnya kalah Belanda. Belanda pulang ke negerinya, terus yang mau menjajah itu orang Jepang di Nippon sini. mengakunya saudara muda ya Pak. Nah, terus Tiga. Jepang dilawanin sama tentara Indonesia. Ya, itu tuh Pak, ada Hiho, kayak Bodan, Senendan, itu ya dulu nek kan dulu. Nippon Jepang kan ngakunya saudara tua, kemudian mendidik warga-warga pribumi lokal untuk menjadi angkatan perang. Ya. Tapi kemudian itu dimanfaatkan oleh remaja dan pemuda waktu itu, kemudian membalik Ya. untuk nyerang Nippon, nyerang Ya. Jepang untuk mengusir tahun 45 itu Ya, Pak, ya. sebelum kemerdekaan. Ya. Tahun 45 itu akhirnya Jepang lawan Indonesia, akhirnya dia kalah. Nah, langsung udah kalah itu perang. Tapi sebelum perang orang Indonesia sama Jepang pernah ngerusak dulu di sini. Iya, iya. Salah satunya bongkar rel ya Pak ya. Bongkar rel ini kan Jepang yang ngebongkar itu, yang ambilnya. Dan ini Bah, kalau dibongkar itu dari Ranca Ekek sampai ke Sampai Tanjung Sari. Hideng, ya. Oh, Tunggul Hideng. jadi semua ya. Jadi orang tua yang dulu mah dibodoh-bodohin, ada gini, ada gini. Seolah-olah dibohongi dengan sirine. Ada perperangan kan namanya orang kampung ya Pak ya, biasanya kan nurut. Iya. Misalkan mau suruh ke sana kemudian kosong, dijarah semua kali ya Pak ya. Padahal dia nggak bongkar bekas-bekas hasil Belanda, Hasil waktu Belanda. pembangunan Belanda. Iya, besi-besinya. Rel. Besi-besinya. Dan ini ya Pak, apa?
bangunannya ini kan kuat banget nih, kokoh, juga memiliki estetika tuh keindahan. Yang dulu mah ada jangkauan untuk masyarakat yang lewat. Yang nyebrang ada di sini. Ya. Ada yang bekas-bekasnya ini besi ya, ini besi kan? Masih ini besi. Nah ini ada besi, ini besi. Jadi, kalau ada kereta api, ada lori lewat dia suka mepet di sini. Aduh sih ya. Ini kan Kagok aja. Bapaknya terlalu bersemangat. Keselamatan ya, Pak ya. Keselamatan Kayaknya nggak di blocking. Dia nggak tahu kayaknya teman. ada tiap ujung ada, cuma sebelah sini tidak ada gitu lah. Sebelah sini. Ininya Itu lagi kan ya, Pak. murni dari ini toh, Pak. Kalau kita lihat kan biasanya jembatan kereta api kan dari baja. Cuman ini kan salah satu yang langka dan unik. Jika kita lihat konstruksinya kan dari batu bata, tanpa betulan ya. Dan lengkungnya itu loh, Pak, yang sangat istimewa menurut kami kan kalau lihat, sehingga diasumsikan Jadi kan sebetulnya lengkung ya, Pak. begini, kalau kata kakek bapak, waktu pembangunan Belanda itu segala macam dicuci dulu sampai bersih, jangan sampai ada tanah Benar, supaya benar. nempel sekali nggak cepat rubuh lah. Iya. Akhirnya sekarang Iya, benar, kan Pak. masih kuat Benar, gitu. Tapi kalau pembangunan sekarang masih pasir ada tanahan, Tanah liat ya, Pak, ya, kecampuran, terus ya. batu ada tanahan, jadi akhirnya nggak nempel, jadi kekuatannya kurang itu ya. sebetulnya. Jadi gitu. saya benarkan ceritanya dari Abah ini saya kan juga studi di bidang teknik sipil. Ya. Studi di teknik sipil, Pak. Jadi sebelum Untuk dipakai teh pencucian. harus keluar air bersih lagi gitu ininya baru kan bisa dipakai. Kerikil-kerikilnya itu kan harus itu loh, Pak, Iya. apa, pasirnya kan memang harus digojakin, Pak. Maupun pasir maupun batu. Batu. Kalau batu kan disikat dulu, dicuci dulu Iya, sampai iya. bersih. Karena nanti ada seperti Kalau ada nggak bisa tanah campur itu gitu. nggak nempel gitu lah. Jadi kekuatannya kurang. Berbeda, ya. Berbeda. Secara ini ya, Pak, ketelitian dan kejelian ya di masa itu itu. Iya. Padahal ini kalau boleh dibilang kan nggak pakai baja sama sekali, Pak. Iya. Mengandalkan Mengandalkan teknologi bahan ya bangunan. semen juga lah. Yang Iya. dulu mah tidak mengandalkan lah. Iya, teknologi bahan yang dulu bangunan mah waktu itu paling kan- mengandalkan semen merah lah paling. Iya, semen Ya merah, bata ditumbuk lah. Iya. Yang dulu mah sama kapur gitu Kalau lah. di sebutannya Sama beribu. kapur. Nah, kapur sama Sama bata merah kapur. kemudian pakai koral. Pakai koral. Kalau kita Kan lihat ini strukturnya. kekuatannya lumayan dikenakan apa? Jadi nyucinya bersih betul-betul lah. Benar, gitu. benar. Teliti tekun ya, Pak. Telitinya luar biasa. Sama kalau kita lihat batu batanya beda ya, Pak ya. Beda. Ininya Ini bentuknya lebarnya beda, terus panjangnya beda. beda. Secara penataan juga rapi. Sebenarnya kan ini ya, Pak, kalau insinyurnya orang Belanda, Walanda. Cuman kan yang membangun tukangnya kan orang-orangnya kita, Mbak. Leluhur-leluhur dulu sehingga Belanda meninggalkan leluhur-leluhur kita itu jago dalam bidang pertukangan hari Wah, ini. iya. Didikannya Iya, kan betul. begitu. Tapi Bapak tidak ada begitu. Memang ini sejarah waktu zaman Belanda. Tapi sekarang setiap banyak yang syuting ke daerah sini, jadi saya tidak enaknya di daerah jembatan ini cincin ada yang menjelekkan bahwa di sini angker apanya gitu. Banyak hantunya gitu. Ya. Banyak hantunya, banyak begininya. Kan Bapak orang sini asli, kelahiran sini asli. Bahwa di bawah jembatan ini, ladang yang di bawah ini punya Abah juga sendiri. Nggak ada apa-apa. Nggak pernah ada yang misalnya diperkosa atau dibunuh atau Bunuh dirampok. Nggak pernah daerah sini. Gitu, maupun demit-demitnya lah gitu. Jurik ya, Pak ya. Nggak ada di sini sebetulnya gitu. Tergantung Tapi kadang-kadang suka menjelekkan daerah sini. Ada apa gitu unsurnya, Bapak tidak enak. pemikiran orang beda-beda sih, Pak. Bapak Memang sebagai tokoh masyarakat kan tidak enak gitu Iya. kan. seperti kami bertemu silaturahmi dengan Pak Abah hari ini kan juga nyaman nih, Pak, di sini. Iya. Sampai malam ngobrol tentang sejarah juga Iya. nyaman gitu. Tergantung pemikiran orang juga sih, Pak ya. Menurut saya juga. Gitu, sejarahnya gitu. Terus di daerah makam cincin yang ini, Makam leluhur yang ya, Pak? ini makam leluhur, itu turunan kakek bapak, buyut kakak, bapak lah. Itu begini, Pak. Yang Makam dulunya ada leluhur. ceringin besar di sini. Pohon beringin besar. Wah, pohon ceringin besar ada 3. Ya. Cuma kalau di lingkungan masyarakat Pakai di ini, 3 Pak, masyarakat tangkep juga ya, gitu, ya. nggak ketangkep itu. Yang ketiga orang juga. Ya. Itu kebesarannya. Jadi Cuma anu ya, caringin itu bukan ditebang. Roboh. Akibat
udah tua roboh itu kena angin. Ini Pak, saya mau bertanya, kalau makam sana Pak itu lebih tua dari jembatan ini? Oh lebih tua. Lebih tua makam Lebih kan, tua itu makam makam. itu. Jadi secara literatur yang saya lihat gitu Pak, yang saya pelajari bahwa dulu Walanda Belanda yang disebutnya ini kan perusahaan Belanda, perkeretaapian Belanda, Staatspoorwegen Westerlegenen bahasa Belandanya, Stats negara, Spoorwegen itu kereta api, jadi perusahaan kereta api negara wilayah Belanda. Kantor pusatnya sekarang di Bandung Pak, jadi kantornya PJKA. Sempat menolak, Belanda itu sempat menolak warga sempat menolak karena melintasi makam keramat, makam para leluhur, para eyang, sehingga Belanda kan sempat debat nih Pak, karena ini jalan kan istilahnya bangun seperti ini kan namanya Walanda kan ngerampas ya Pak, Punten ya Pak kan ngerampas, bahkan sampai Sumedang, tapi tadi apa kan kereta Nggak sampai kalau Sumedang, sampai Tanjung Sari. Tanjung Sari, bahwa dulu kan rencananya sampai Sumedang nih Pak, cuman waktu sampai Sumedang kehabisan biaya sama ini ada yang nggak kesulitan, bisa ditembus lah. bisa ditembus ya, karena proyeknya awal kan mau sampai Cirebon Pak, ceritanya. Nggak bisa ditembus, dikenakan nggak tahu ada apalah di situnya gitu. Daripada banyak yang korban lebih baik Korban jiwa ya Pak lagi. ya, sama biayanya tinggi. Iya biayanya tinggi. Akhirnya sama Belanda cuman sampai Tanjung Sari. Sampai Tanjung Sari. Cuma Bapak nggak riwayatkan begini, sebetulnya. Bapak kan yang nanyain ke orang tua Bapak yang dulu. Apa duluan jalur lori, jalur bukan jalur kereta api nih, jalur lori gitu. Apakah duluan perkebunan kata Bapak? Dikenakan apa? Bapak nanyain kenapa kalau duluan jalan lori, kenapa perkebunan bisa nyebrang daripada jalur lori di situ. Terus Bapak nanyain, ini duluan perkebunan. Waktu zaman Belanda perkebunan sama Belanda PJKA itu kontrak ke perkebunan. Ya seolah-olah apa tuh? Yang kontrak lah kalau sekarang ya kontrak lah gitu, berapa tahun. Karena kan ini untuk ini coba angkutan misal di atas Kina di sini tadi teh sama itu ya Pak, karet ya. Iya. Sebenarnya kan untuk dibawa nanti ke ini Pak, dibawa ke Bandung untuk nanti ke Jakarta juga waktu itu. Cuman kalau pakai gerobak, pakai apa kan lama Pak. Akhirnya pihak perkebunan memberikan kayak tender, siapa yang mau angkut jalur kereta kemudian sampai daerah. Iya. Jadi kayak ini Pak, kerjasama kontrak waktu itu. Sama gitu. Karena untuk hasil bumi ya Pak ya. Makanya ini mah sebetulnya yang dulunya belum selesai sama Belanda yang mempunyai jalur lori sama Belanda yang perkebunan kontraknya ya. Kontraknya ini keburu berontak juga kan, jadi gitu ya. Sisanya cepat berontak. Seperti sekarang misalnya golep kontrak kan 40 tahun, kalau ada penghasilan ya terus diteruskan, kalau tidak ada diserahkan lagi Ya gitu. dikembalikan. Ini keburu berontak Jepang sama Belanda. Iya tahun 42 ya Pak ya. Tahun 45 42 mulai 45 kan udah merdeka lagi. 43an 44 ya Pak ya. Sekitar mulai itu mah tahun 42 41 lah. Sudah Terus transisi. merdekanya kan tahun 45. Pas ini ya Pak, pas bulan Agustus ya ini. Momennya tepat gitu waktu Iya, kesini juga. Situ. Ini Jadi punten, sebetulnya di sini mah nggak ada apa-apa sebetulnya. Kalau tidak percaya Bapak orang asli kelahiran Bapak tahun 50 di sini. Nggak 50 pernah. tepat Pak. Iya, Berarti sekarang udah 68. Oh 68. 8 tahun sekarang berjalan. Berarti ini ya Pak ya 3 tahun sebelum ini tidak beroperasi ya ada lahir ya. Cuma Bapak tahu ngariwayatin, Bapak suka nanyain kakek Bapak yang dulu apa riwayatnya. Bapak juga yang dulu bukan lihat dari pembukuan, waktu riwayat Panglima Jenderal Sudirman gini. Bapak nanyain orang tua Bapak bekas perjuangan. Itu orang tua Bapak dikenakan orang tua Bapak bekas perjuangan yang dulu mah nggak tanpa gaji, tanpa pamrih lah gitulah. Pamrih betul-betul perjuangan yang dulu malah. Gitu. Apa ada pesan-pesan? Pesan Kang Geye bah bisa yang badai syuting di dia atau kan warga lah kan aya di dia badai di pas pesanan naon gitu. Kalau misalnya begini Bapak lah, misalnya kalau ada mau syuting ke sini ya harus datang dulu
tokoh masyarakat di sini, sesepuh di sini, tahu riwayatnya di sini, jangan sampai ada bermasalah lagi ke depannya. Jangan sampai ada menjelek-jelekkan bahwa daerah Jembatan Cincin katanya ada hantu, ada gini, ada gini. Bapak ngerasa tidak enak. Orang tua di sini, tahu di sini, lahir di sini Bapak gitulah. Bapak tidak enaknya gitu. Jadi jangan sampai menjelek-jelekkan. Bukan Bapak tidak boleh syuting di daerah sini, tapi hasilnya jangan menjelek-jelekkan lah gitulah. Misalnya ada teriak katanya ada suara bayi, ada suara apa-apa. Itu kan kalau misalnya daerah sini angker, sebagian anak mahasiswa tidak mungkin malam bisa nyebrang ke jembatan ini, ketakutan. Sebetulnya kan mahasiswa itu kan bukan penduduk di sini, pendatang. Kenapa nggak takut nyebrang jembatan? Nah di situ Bapak nggak enaknya. Itu kalau betul-betul angker mahasiswa juga, misalnya ada kegiatan malam dari Unpan nggak bakalan bisa nyebrang ke jembatan. Nah, udah aja misalnya minta diantar ke Abah, misalnya Bah bisa diantar Cincin nyebrang Cincin misalnya angker kan tidak ada, langsung aja dia nyebrang sini nggak ada bermasalah. Iya, benar. Sebetulnya gitu. Jadi pesannya itu ya. Biasanya begitu Bapak lah gitu. Bapak bukan memperhambat masalah mau syuting, silahkan mau syuting malah gitu. Tapi yang kesatu jangan menjelek-jelekan lah deh. Ya itu satu. Iya, itu aja Bapak mau permintaan Abah lah gitu. Ada pesan ini Pak, mungkin ini kan bangunan bersejarah Pak. Mungkin sama-sama kita sebagai generasi muda sama-sama menjaga ya Pak ya. Iya, iya. Nanti Iya. menceritakan tentang sejarahnya agar keturunan nenek moyang dari cucu-cucunya, termasuk kita kan cucu-cucunya nih Pak, Iya. agar bangga dengan leluhur pendahulu, pahlawan-pahlawan yang rela berkorban misalnya Iya, membangun iya. jembatan ini seperti seindah, seperti Iya. sekuat seperti ini ya Pak. Iya. Apalagi momennya pas 17 Agustus ya Pak. Iya, di iya. sini. Iya. Jadi kita mengenang napak tilas para Iya. leluhur, kemudian pahlawan. Iya. Termasuk ini kan pahlawan yang tanpa tanda jasa dan tanpa dikenal Iya. gitu Pak. Iya, kakek Bapak juga, orang tua Bapak juga bekas berjuang lah. Iya, iya. Mau merdeka Indonesia teh berjuang dulu kan gitu. Iya, Nah. benar. Tanpa pamrih nggak tambah gaji lah gitu. Iya. Kata orang tua Bapak gitulah yang dulu mah. Yang dulu mah. Alhamdulillah sekarang kan udah merdeka. Iya, Pak. Harus menikmati turunannya gitu lah. Cucu-cucunya Termasuk gitu lah. bersama Negara menjaga Indonesia. warisan sejarah ya Pak ini. Iya. Jadi Oh, ada closing aja. Ting closing aja. kasih. ya terima kasih Abah. Ya. Abah Kami- siapa punten? Abah. Abah Sa Bapak Aba Adi Brata. Adi Brata. Dengan Bapak Aba Adi Brata. Bapak Abah Adi Brata. saya, Bapak Abah Adi Brata ya. Bapak Aba Adi Brata. Bapak Abah Adi Brata. Brata. Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih Iya. Bapak Abah Adi Brata Iya. atas kesenangan waktu dan berkenan untuk Iya. berbagi cerita Iya. yang sangat bermanfaat Ya. malam ini, karena ini bulannya juga Agustus Abah, jadi Iya. istilahnya pas waktunya gitu Iya, untuk iya. kita napak tilas leluhur sejarah. Iya, iya. Jadi kurang lebihnya untuk kisah Tanah Jawa malam ini, misalnya kita napak tilas ke Jembatan Cincin, jadi bagaimana sejarah kereta api, Ya. sejarah lori, Ya. sejarah perkebunan, sejarah Nusantara, kemudian perjuangan kemerdekaan dari para penjajah, Iya. dan kita di bulan Agustus ini kita mengenang para pahlawan Ya. yang telah gugur memperjuangkan bangsa dan memerdekakan Negara, ya. negara bangsa dan negara. Jadi kurang lebihnya demikian. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berterima kasih Bapak ya. Ya,